أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ayat mutasyabihat. Ini termasuk ayat mutasyabihat yang tidak bisa diketahui atau tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ayat mutasyabihat kecuali Allah. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an Al-Hakim yang menghukumi. Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang menghukumi halal haram, menghukumi kafir iman, menghukumi surga neraka dosa pahala. Ini Al-Qur'an. Innaka laminal mursalin. Innaka sesnya engkau Muhammad, yang isinya sumpah. Innaka sesnya engkau Muhammad, laminal mursalin, niscaya dari orang-orang yang diutus. Sesungguhnya engkau Muhammad termasuk orang-orang yang diutus. Nah, ayat ini menolak ucapannya orang kafir dalam surat Ar-Ra'd ayat 43. Mereka mengatakan lasta mursala. Kamu Muhammad itu bukan utusan. Nah, kemudian Allah berfirman, innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ala sirotin, atas jalan mustaqimin yang lurus. Sesungguhnya engkau mentapi jalan yang lurus. Artinya jalan yang ketika dilalui ditetapi sampai tujuan, yaitu surga. Nah, yang dimaksud jalan yang lurus adalah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-An'am 153. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizi, menurunkannya Allah yang maha perkasa, Ar-Rahim, lagi maha menghukumi. Di Al-Quran itu turunnya dari Allah yang maha perkasa, lagi maha menghukumi. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Litungziro, supaya menakut-nakuti engkau Muhammad kauman pada kaum. Ma'ungziro, tidak ditakut-takuti sapa abauhum, bapak-bapak mereka. Fahum, maka mereka ghafilun, orang-orang yang lupa. Maksudnya orang yang tidak mengerti. Nah, engkau Muhammad diutus supaya menakut-nakuti kaum yang mana bapak-bapak mereka itu tidak kedatangan utusan. Kauman ma'ungzira abauhum, bapak mereka itu tidak ditakut-takuti, tidak kedatangan Rasul, yakni pada zaman fatrah, zaman telat Rasul, di mana setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat selama 600 tahun
atau sebagian riwayat menjelaskan 569 tahun tidak ada rasul yang diutus kepada mereka. Nah, begitu Nabi Muhammad diutus, ini menakut-nakuti pada kaum yang tidak kedatangan utusan. Fahum ghafilun, mereka itu lupa, artinya mereka tidak mengerti tentang perkara agama, tentang perkara akhirat. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Laqad haqqa, niscaya sungguh hak apa al-qaulu, ucapan siksa, ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum, maka mereka iku la yu'minun, tidak iman mereka. Niscaya hak ucapan siksa kepada umumnya mereka yang tidak iman. Jadi bagi orang-orang yang tidak iman, maka mereka hak mendapatkan siksa, pasti mendapatkan siksa. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Inna, sesungguhnya kami Allah, ja'alna, menjadikan kami Allah, fi a'naqihim, di dalam leher mereka, aulalan, beberapa belenggu, fahya, maka belenggu, ilal azqon, sampai dagu, fahum, maka mereka muqmahun, orang-orang yang ditengadahkan, yakni mereka tidak bisa menunduk kepalanya. Sesungguhnya kami Allah menjadikan belenggu di dalam lehernya. Jadi lehernya ini ada belenggunya sampai dagunya ini. Jadi lehernya ada belenggu sampai dagu. Nah, maka mereka itu fahum muqmahun, mereka itu ditengadahkan, yakni nggak bisa menunduk, nggak bisa karena sudah terhalang dengan bu ini, nggak bisa menunduk, ya menoleh yang nggak bisa, udah. Nah, ini kinayah, gitu. Ini ibarah, hada ibaratun an man'ihim minal iman. Ini adalah ibarat dari mencegahnya mereka dari iman, yakni mereka tidak mau iman. Jadi ayat ini merupakan gambaran bagi orang-orang kafir yang tidak mau menerima hidayah. Dalam tafsir Tasyil diterangkan ibaratun an man'ihim minal iman. Ini adalah ibarat gambaran dari mencegahnya mereka dari iman. Mereka tidak mau menerima hidayah Allah. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Waja'alna, dan menjadikan kami Allah, mim baini aidihim, dari antara depan mereka, saddan, tutup, maksudnya tutup dari kebenaran, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, saddan, tutup. Fa'alsyainahum, maka menutup kami Allah, hum, pada mereka, fahum, maka mereka iku la yubsirun, tidak bisa melihat mereka. Dan kami Allah menjadikan antara depan mereka tutup, artinya tutup dari kebenaran. Dan
kami Allah menjadikan dari belakang mereka tutup. Jadi depannya itu ada tutupnya, belakang juga ada tutupnya. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami Allah menutupi mereka. Mereka tidak bisa melihat pada petunjuk. Mereka tidak bisa melihat pada kebenaran. Di sadan ini maksudnya qala Mujahid anil haqqi fahum mutaraddiduna. Mereka tutup dari kebenaran, mereka itu bingung. Fahum mutaraddidun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Wasawaun dan sama alaihim atas mereka a'angzarutahum apakah menakut-nakuti engkau hum pada mereka am ataukah lam tunzirhum tidak menakut-nakuti engkau pada mereka la yu'minun tidak iman mereka. Sama bagi mereka orang-orang kafir, apakah engkau menakut-nakuti, memberikan peringatan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka, tetap mereka itu tidak. Kamu memberikan nasihat, peringatan atau tidak, sama saja mereka itu tidak akan iman. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Innama tungziru sesungguhnya memberi peringatan engkau Muhammad man pada orang ittaba'a yang mengikuti dia az-zikra pada peringatan, maksudnya Al-Quran, wa khosyya dan takut dia ar-Rahman pada Allah yang maha pengasih, bil ghaibi dengan ghaib. Sesungguhnya engkau Muhammad memberi peringatan kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan dia takut kepada Allah Maha Pengasih dengan gaib. Artinya Allah tidak tampak, tidak terlihat oleh panca indera, dia takut pada Allah. Atau dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain yang melihatnya, yang menyaksikan, dia takut pada Allah. Manit taba'a dzikra wa khosyya rahmana bil ghaibi itu adalah orang iman. Ini bandingannya surat Az-Zariyat ayat 55. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan memberilah peringatan engkau Muhammad, sesungguhnya peringatan itu manfaat kepada orang iman. Dan dalam surat Al-A'la ayat 10, sayadzakkaru may yakhsha, akan mengambil peringatan orang yang takut. Fabashiru maka memberi kabar gembira engkau Muhammad pada manit taba'a dzikra wa khosyya rahman bil ghaib bimaghfiratin dengan pengampunan wa ajrin dan pahala karimin yang mulia, maksudnya surga. Berilah kabar gembira kepada orang yang mengikuti Al-Quran dan dia takut kepada Allah dengan gaib. Berilah kabar gembira pengampunan dari Allah dan pahala yang mulia, yaitu surga. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsainahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami Allah, nahnu kami Allah, nuhyi menghidupi kami Allah, al-mauta pada orang-orang yang mati,
Wa naktubu dan menulis kami Allah ma apa-apa qaddamu yang mendahulukan mereka. Wa atharohum dan bekas mereka. Wa kulla syai'in dan pada tiap-tiap sesuatu ahsainahu menghitung kami Allah hu pada kulla syai' fi imamin di dalam buku mubinin yang jelas, maksudnya di dalam lauhil mahfuz. Sesungguhnya kami Allah menghidupi orang-orang yang mati. Orang-orang yang sudah mati nanti akan dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar. Dan kami Allah menulis apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka dahulukan mereka kerjakan. Dan juga kami Allah menulis pada bekas mereka. Wa atharohum, itu ada dua keterangan. Yang pertama adalah amal jariyah. Yang kedua, bekas kaki menuju masjid. Adapun rujukannya, silakan bisa dilihat di layarnya. Wa fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, Allah Maha-Luhur, wa atharohum, dan bekas mereka, itu qaulani, dua ucapan. Maksudnya dua keterangan, dua pendapat. Ahaduma, salah satu keduanya, itu naktubu, menulis kami Allah, a'malahum, pada amalan mereka. Allati yang basyaruha, membentangkan mereka pada amal, bi anfusim, pada diri mereka. Amalan yang telah dia kerjakan. Wa atharuhum, dan bekas mereka, allati yang atharuha, membekaskan mereka pada asar, mimbatihim, dari setelah mereka. Amalan yang dikerjakan oleh orang-orang sesudah mereka. Fanajzihim, maka membalas kami Allah pada mereka, ala zalika, atas demikian itu. Aidon, lagi. In khairon, jika baik, jika amal itu baik, fa khairun, maka baik. Jika dia mengamalkan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka dia mendapatkan kebaikan. Wa in syaron, dan jika jelek, jika amal itu jelek lalu dikerjakan oleh orang-orang sesudahnya, fasyarun, maka jelek. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, sanna, yang membuat sunnah, fil Islam, di dalam Islam, sunnatan, pada sunnah, hasanatan, yang baik, kana, maka ada lahu, baginya, ajruha, pahalanya sunnah. Wa ajruman, dan pahalanya orang, amila, yang mengamalkan dia, biha, dengan sunnah, mimba'di, dari setelahnya. Min ghairi ayyan kuso, dari selain mengurangi dia orang yang buat sunnah, min ujurihim, dari pahala mereka yang mengamalkan syai'an, pada sesuatu. Barang siapa yang membuat sunnah baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu, dan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan sesudahnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkannya. Sebaliknya, waman, dan siapa sana, yang buat sunnah dia fil Islam, dan Islam, sunnatan, pada sunnah sayyiatan, yang jelek, kana, maka ada alaihi, berat baginya, wizruha, dosanya kejelekan, wa wizru man, dan dosanya orang, amila, yang beramal dia, biha, pada kejelekan, mimba'di, dari setelahnya. Min ghairi ayyan kuso, dari selain mengurangi dia, min auzarihim, dari dosa mereka, syai'an, pada sesuatu.
Sebaliknya barang siapa yang membuat sunnah jelek dalam Islam, maka dia mendapatkan kejelekan. Maka dia mendapatkan dosa dari kejelekan tersebut dan mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkan setelah dia tanpa mengurangi sedikit pun dari dosanya mereka yang mengamalkan. Kemudian yang pendapat kedua, ini diriwayatkan di Sunan At-Tirmidzi, An Abi Sa'id Al-Khudri qala kanat ada sahabat Banu Salimah fi nahiyatil Madinah, berada di sekitar Madinah. Orang-orang Banu Salamah bertempat tinggal jauh dari Madinah atau di pinggiran Madinah. Faradu, lalu menghendaki mereka an-nuqlata pada pindah ila kurbil masjid, pada dekat masjid. Kemudian mereka Banu Salimah hendak pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Fanazalat, kemudian turun apa hadil ayat, ini ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atharakum, sesungguhnya bekas kalian, langkah kaki menuju ke masjid, tuktabu, ditulis apa, atharakum, bekas langkahmu ke masjid itu ditulis kebaikan, falatan takilu, maka jangan pindah kalian. Akhirnya mereka Banu Salimah tidak pindah dari tempatnya. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Wadrib, dan menjadikanlah engkau Muhammad lahum untuk mereka masan pada gambaran, itu ashabal qaryah, orang yang mempunyai desa Antokiyah. Ketika itu ja'aha, datang pada desa sapa al-mursalun, orang-orang yang diutus, dan menjadikanlah gambaran engkau Muhammad kepada mereka orang Mekah tentang penduduk desa Antokiyah ketika para rasul datang kepada desa tersebut. Ini ayat 13, bisa dilihat di layarnya. Yaqulu, berfirman ta'ala Allah Maha Luhur, wadrib, maksudnya ya Muhammad, menjadikanlah wahai Muhammad, liqaumika, untuk kaummu, yaitu alladzina, orang-orang, kazzabuka, yang mendustakan mereka padamu. Jadikanlah gambaran untuk kaummu, yaitu orang-orang yang mendustakan. Berarti lahumnya itu adalah orang-orang kafir Mekah. Masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Qala, berkata Ibnu Ishaq, fima, di dalam apa-apa, balaghohu, yang sampai apa ma hu pada Ibnu Ishaq, maksudnya hadis yang sampai pada Ibnu Ishaq. Ani bin Abbasin, Waqab al-Ahbar, wa Wahab ini Munabihin. Innaha, sesungguhnya qaryah adalah Madinatu Antokiyah, kota Antokiyah. Yang dimaksud qaryah di sini adalah kota Antokiyah. Wakana, dan ada biha di Antokiyah malikun, raja. Yukalu, dikatakan lahu pada raja, namanya Antoikhus ibnu Antoikhos ibni Antoikhos. Jadi anaknya itu bernama Antoikhos, bapaknya bernama Antoikhos, kakeknya bernama Antoikhos. Wakana, dan ada dia raja Antoikhos, ya butuh menyembah dia al-asnam, pada beberapa berhala.
Jadi raja tersebut itu penyembah berhala. Fabasa lalu mengutus Allah ilai pada raja salah satan 3 minar rusul. Allah mengutus 3 rasul kepada mereka, kepada raja Antiochos. Wahum mereka utusan adalah Sodik namanya. Yang pertama, yang kedua Soduk, yang ketiga Shalom. Fakazzabuhum mendustakan siapa raja hum pada mereka 3 rasul. إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ketika itu arsalna mengutus kami Allah ilahim pada mereka penduduk desa Antioquia isnaini 2 orang. Fakazzabuhuma maka mendustakan mereka penduduk desa huma pada kedua utusan. Fa'azzazna maka menguatkan kami Allah bisalisin dengan 3 orang. Yang tadinya itu 2 utusan, kemudian penduduk desa itu mendustakan, kemudian aku menguatkan dengan 3 tambah 1 lagi sehingga jumlahnya utusan itu 3. Faqalu berkata mereka 3 utusan, inna kami ilaikum kepada kalian mursalun orang-orang diutus. Kami adalah orang yang diutus kepada kalian. Nah, ini ada beberapa riwayat tentang namanya 3 utusan itu. Jadi kalau yang tadi dari riwayat Ibnu Katsir namanya adalah Sodik, Soduk, dan Shalom. Ini juga di Ibnu Katsir, bisa dilihat di layarnya. Qala berkata Ibnu Juraid an Wahab bin Sulaiman an Syu'aibin al-Jubbaiyi. Qala berkata Syu'aib, karena ada ismur rasulaini, nama 2 rasul, al-awwalina, 2 orang yang awal adalah Syam'un wa Yuhanna. Kalau dari Syu'aib ini menjelaskan bahwa 2 rasul yang diutus keduanya itu bernama Syam'un. Jadi isnaini id arsalna ilaihi musnaini itu ini Syam'un dan Yuhanna. Kemudian fa'azzazna bisalisin itu namanya wasmus salis, dan nama yang ketiga adalah Bulis, ba waw lam shad Bulis. Wal qaryah, sedangkan desa adalah Antioquia. Nah, kemudian ada dalam tafsir At-Tabari ini nama 3 orang itu, yang pertama adalah Sodik, yang kedua adalah wahum salah satun, itu Sodik, yang kedua wa masdukun, dan yang ketiga adalah Salum. Salum, sin lam wawu mim, Salum. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Qalu berkata mereka, ma antum, mereka penduduk desa Antioquia. Ma antum, tidak ada kalian ila kecuali basyarun manusia, mithluna semisal kami. Wa ma anzala, dan tidak menurunkan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, min syai'in pada sesuatu dari kitab dan utusan.
In antum tidak ada kalian illa kecuali takzibun, bohong kalian. Kemudian penduduk desa Antiokhia mengatakan, kalian itu adalah manusia biasa seperti kami. Kamu bukan Rasul. Allah Maha Pengasih tidak menurunkan sedikit pun dari kitab dan juga tidak menurunkan atau mengutus utusan. Kalian itu adalah bohong, mengaku sebagai Rasul. Kamu itu bohong, kalian itu bukan utusan. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Qalu berkata mereka, 3 utusan, Rabbuna Tuhan kami ya'lamu mengetahui Allah, inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kalian lamursalun niscaya orang-orang yang diutus. Walaupun kalian itu tidak percaya bahwa saya utusan, Tuhan kami mengetahui bahwa saya atau kami adalah utusan Allah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepada kalian. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Wa ma 'alaina dan tidak ada atas kami illa kecuali al-balagu menyampaikan al-mubin yang jelas. Kewajiban kami adalah menyampaikan risalah Allah dengan jelas. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu berkata mereka penduduk desa Antiokhia, ashabal qaryah, inasnya kami tatoyarna mendapatkan kejelekan kami bikum sebab kalian. Kami mendapatkan kejelekan, mendapatkan wabah, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana atau paceklik, itu ya gara-gara kalian. La illam tantahu, jika tidak menghentikan kalian dari berdakwah, dari menyampaikan risalah dari Tuhanmu, katamu, lanarjumannakum niscaya melempar sungguh kami pada kalian, walayamassannakum dan niscaya menimpakan sungguh, dan niscaya menimpa sungguh pada kalian minna dari kami adzabun siksa alimun yang pedih. Jika kalian tidak menghentikan dari berdakwahmu, mengajak untuk menyembah Tuhanmu, maka kami akan melempari kalian dengan batu. Kamu akan saya lempari dengan batu, dan kamu akan merasakan siksa yang menyakitkan dari kami. Kamu akan saya hajar, saya hajar, saya pukul, saya cambuk, saya penjara dan macam-macam. Awas kalau kamu tidak menghentikan dari ajakanmu. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu berkata mereka 3 rasul, ta'irukum adapun mendapat jelek kalian, iku ma'akum bersama kalian. Kalian mendapat jelek itu ya bersama kalian. Artinya sebab perbuatanmu, sebab kekufuranmu, bukan sebab aku diutus, enggak. Kalian mendapatkan kejelekan, mendapatkan musibah atau bencana itu ya karena
perbuatanmu. In dzukirtum, apakah diingatkan kamu sekalian? Apakah kalian tuh diingatkan, lalu kalian merasa mendapat gangguan sebab aku? In dzukirtum, apakah diingatkan kalian, kemudian kalian merasa mendapat kejelekan, mendapat gangguan sebab saya? Bal antum, bahkan antum kalian kaum musrifun, orang-orang yang melanggar. Bahkan atau memang kalian itu adalah kaum yang melewati batas. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Waja'a, dan datang min aqsal madinati, dari pinggir kota, rajulun, seorang laki-laki, yas'a, berjalan cepat dia. Qala, berkata rajul, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, mengikutilah kalian, al-mursalin, pada orang-orang yang diutus. Di saat 3 rasul didustakan oleh kaumnya, kemudian datanglah seorang laki-laki yang bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Ini bisa dilihat di layar itu. Ani bin Abbasin qala ismu sahibi Yasin. Nama teman Yasin, maksudnya yang ada dalam surat Yasin ini adalah Habibun An-Najjar. Habib An-Najjar. Faqatalahu, membunuh pada Habib sapa qaumuhu, kaumnya, setelah dia menyampaikan nasihat kepada penduduk Antokia. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Ittabi'u, mengikutilah kamu sekalian, man, pada orang, la yas'alukum, yang tidak minta siapa orang pada kalian, ajron, pada upah. Wahum, mereka, iku muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengikutilah pada orang yang tidak minta upah kepada kalian di dalam mengajak kebaikan, di dalam berdakwah. Ikutilah orang tersebut. Maksudnya ya Rasul itu ikuti. Wahum muhtadun, mereka utusan itu mendapat petunjuk. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian para bapak, para ibu, pada kesempatan yang barokah ini, semua ilham dari Allah, semua pemberian dari Allah, atas semua maksudnya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila mana dalam penyampaian ada kekurangannya, kekhilafannya, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, para jamaah semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.